Iman Kristen itu percaya kalimatullah, firman-Nya Allah itu sendiri. Itu nusulnya bukan jadi kitab. Kamu bisa lihat layar saya enggak? Ini teman-teman kelihatan enggak ya share screen-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Iman Kristen itu percaya firman Allah itu yang esa itu, firman-Nya yang kekal. Itu nusulnya jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Sark ergeneto. Itu artinya firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Dan diam berkemah di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kapan? Pada milad Yesua, pada malam Natal yang dirayakan oleh orang Kristen. Itu perayaan firman berinkarnasi menjadi manusia. Nah kalau imanmu beda. Walaupun di dalam Quranmu dikatakan Yesus itu adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan Rohullah. Di dalam imanmu, kamu percaya kalimatullah yang kekal yang ada di Loh Mahfuz itu nusulnya jadi kitab. Namanya Quran. Pada malam nuzulul Quran Lailatul Qadar. Nah, sekarang yang kamu tanyakan tadi. Sebagai sang firman. Berarti Ya, Al-Quran itu langsung turun begitu? Langsung dalam bentuk Quran gitu? Loh, kamu enggak tahu? Enggak, saya kan tanya. Menurut pemahaman Bu Spetul apakah seperti itu? Bukan pemahaman saya, pemahaman Islam. Kalau saya enggak Jadi percaya firman ada turun jadi kitab. Gini loh, di dalam Quranmu kamu baca kitab Al-Qadar enggak? Kitab surah 97. Quranmu itu kamu percaya? Itu sudah ditulis Allah di Loh Mahfuz kekal. Kemudian Quran yang di Loh Mahfuz ini turun pada malam Qadar, malam kemuliaan yang katanya melebihi malam 1000 bulan. Turun kemana? Dari Loh Mahfuz langit ke-7 turun ke langit pertama namanya Baitul Isa. Itu kamu. Itu bukan karangan saya, itu ulamamu yang ngomong begitu. Baitul Isa ini adanya di langit maksudnya pertama. turunnya dalam bentuk Al-Quran langsung pleng gitu, dalam bentuk buku gitu. Orang ngerti aku. Yang jelas itulah imanmu yang menyatakan Quran adalah kitab yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kitab itu artinya bukan buku. Kitab itu artinya tulisan. Kitab itu dari kata katab atau kaftaba. Katab itu bahasa Semitik kuno dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang namanya tulisan itu katab. Menulis itu katab. Jadilah kitab. Jadi katab itu bukan buku ya artinya ya. Buku itu kodeks. Bahasa buku itu yang menemukan orang Kristen. Katab itu hanya tulisan. Jadi kalau ada tulisan di tembok, tulisan di kain, tulisan di kertas, itu katab. Medianya Sebentar, kok bisa dikatakan buku itu ditemukan oleh Kristen? Sementara kan iya, buku itu yang menemukan Kristen. Jadi orang zaman dulu, ya oke, pertanyaanmu itu ya. Aduh, ini kita melenceng jauh loh. Aku kayak ngomong ke Firman, kamu sudah ke sana. Bisa enggak itu nanti kita omongin? Makanya saya katakan tadi Bu Spetul langsung aja ke poin pertanyaan saya tadi yang maha hidup itu. Iya, aku kayak ngomong ke kue ngomong ke turunnya dalam bentuk kitab popora. Ya orang ngerti aku turunnya dalam bentuk apa? Aku orang menyaksikan. Pokoknya itulah kepercayaanmu. Aku orang muda aku. Sebentar, ya udah aku. Itulah kepercayaanmu bahwa pada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam nuzulul Quran, itu diturunkanlah Quran ini dari Loh Mahfuz ke Baitul Isah, langit ke-7 diturunkan ke langit pertama. Terus dari langit pertama dicicil, namanya ditartil sama Jibril. Ditartil, dicicil selama 23 tahun. Nabimu butuh apa? Turun 5 ayat. Nanti besoknya nabimu butuh ayat lagi, turun lagi 5 ayat. Pokoknya maksimal itu turunnya itu 5 sampai 10 ayat. Dicicil sama 23 tahun. Enggak kaitannya dengan pertanyaan saya ini apa gitu loh. Sebentar, makanya satu-satu aku jelasin kamu dari dasar. Kamu kan tanya kenapa Tuhan bisa mati kan, disalib kan? Sabar, nanti sebentar. Saya bingung loh jangan, kalau jangan bingung-bingung. Ini kamu sudah tahu belum konsep Quranmu turun jadi kitab ini? Sini loh, saya jangan itu dulu. Aku memparalelasikan, membandingkan.
Sudah ya? Mm. Nah sekarang, jadi gini, kalau kamu mau memahami Yesus, imannya Kristen, itu kamu harus mempunyai Mm. paralelisasi dengan Quran. Karena Yesus itu kalimatullah di dalam iman kami, yaitu firman-Nya Allah. Yesus itu Kenapa bukan harus manusia. kenapa harus Sebentar. diparalelisasikan? Supaya otakmu nyambung. Jadi kalau kamu mau Tuh. tahu siapa itu Yesus, kenapa Yesus itu mati di salib, kita pelan-pelan satu-satu. Kamu kan pengen tahu, Tuhan kok mati, katanya Tuhan mah hidup. Sabar, aku ajak imanmu tuh naik setingkat lebih setingkat. Ya, pokoknya sebentar lagi kamu dibaptis. Nah, sekarang sama seperti kalimatullah itu mempunyai dua kodrat. Yesus yang adalah firman Allah yang kekal itu, yang adalah roh, tidak bisa dibunuh. Siapa yang bisa membunuh Allah? Tetapi dia tuh mengambil. Kamu jangan potong dulu. Nanti kamu tidak mudeng ya aku omongkan. Jangan potong dulu. Kamu tahan dulu. Ya, kamu jangan potong. Siap, Bos. Siap, Bos. Yesus itu mempunyai dua kodrat di dalam Alkitab kami. Pertama sebagai sang firman, dia ilahi. Dia keluar dari Allah, dikatakan aku turun dari sorga. Nek nabimu ora ono sing turun dari sorga, kamu dan saya ora turun dari sorga, turun dari ranjang ya. Yesus itu mengatakan aku telah turun dari sorga. Aku datang dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Loh kok bisa Yesus? Katanya anak Maria. Kemanusiaannya itulah yang keluar dari Maria. Tapi itu bukan permulaannya. Permulaannya adalah sejak kekal bersama-sama dengan Allah sebagai firman. Belum selesai, jangan potong. Jadi selain Yesus itu punya dua kodrat, ilahi dan insani. Sebagai manusia namanya Kamil bi al-Nasud. Sebagai firman namanya Kamil bi al-Lahud. Ya? Dua natur ya. Dua natur ya. Sama seperti Quranmu. Quranmu yang di Lauh Mahfuz itu kodim dan kekal, firman-Nya Allah kalimatullah. Tapi ketika dia nusul jadi kitabmu, maka dia punya dua kodrat, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi adalah kalam yang ada di dalam dirinya Allah yang kodim. Kan goir makhluk. Kecuali kamu mutazilah ya. Berarti Sebentar, enggak kekal dong. Enggak kekal dong berarti itu Tuhan Yesusnya. Kan mati. Sudah, aku lanjutin ya. Sifat lainnya Quranmu itu punya kalam lafsi, yaitu kalam yang terucapkan, terangkai dengan huruf dan suara. Jadi punya dua sifat ini. Nah sekarang, di dalam iman Kristen, keilahian Yesus itu keluar dari Allah Bapa. Dia itu bedal, makanya namanya anak. Tadinya dia di dalam Allah, kemudian dia keluar dari sumbernya dari Bapa, dinamakan anak Allah. Kemanusiaannya Yesus itu keluar dari Maryam. Maka tubuh manusia Yesus itu mengambil kodrat manusia, bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa tidur. Tetapi bedanya karena benihnya berasal dari benih ilahi, dia tidak bisa sakit dan tidak bisa berdosa. Bisa dibunuh enggak dalam kodratnya sebagai bisa, ini loh jawabannya. 1 Petrus 3 ayat 18b. Mengapa Yesus yang sebagai Tuhan itu bisa mati? Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dia sebagai sang firman, ya mungkin mbok pateni. Tidak mungkin bisa kamu bunuh. Tetapi bukan hanya berhenti sampai Yesus mati. Kamu jangan langsung titik, masih koma. Tetapi yang telah dibangkitkan apa? Menurut roh. Jadi bukti dia Tuhan dan Allah adalah apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Sebentar. Karena dia dari atas, dia kembali ke atas. Maka Yesus mengatakan apa? Aku datang dari atas, aku akan kembali kepada Bapa. Aku dari roh, aku kembali kepada roh. Kalau dia manusia biasa enggak, dari debu kembali kepada debu kayak nabimu. Ya. Sebentar. Ya, biar. Jangan panjang-panjang lah, biar enak saya dapat poinnya. Nanti saya khawatirnya gini, nanti apa yang ingin saya dapatkan malah nggak kesampaian gitu maksud saya. Ya, jadi jawabannya itu ya. Yesus itu, ini ada satu lagi. Ya, sambil kamu mau tanya silakan. Ini aku tunjukin kamu satu ayat. Sebentar, sebelum ke ayat itu saya mau tanya dulu masih tentang yang sama, tentang
kematian Yesus di Ya, tiang jadi yang salib. dibunuh itu tubuh manusianya ya. Apakah Tadi tidak badan manusia. apakah oh ya itu natur kemanusiaannya ya yang mati ya? Apakah Iya. pada saat itu natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya itu berpisah? Loh, enggak pernah. Oh, Enggak enggak pernah. pernah yang namanya Berarti ini. natur Bu Sofi, keilahiannya sebentar Pak Dedi, sebentar. ya, Bu Sofi ya, suaranya agak jauh nih, Bu Sofi. ya, agak kecil suaranya. Suara Bu Sofi agak jauh nih. Nah, ini ya. Kamu lihat ini adalah Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan apa? Yesus ya, hendaklah kamu dalam hidup. Bisa lihat toh screen saya? Ya, ya. Bisa kelihatan nggak? Dikatakan hendaklah kamu Betul. dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ini yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi hakikatnya tuh ilahi, hakikatnya tuh Allah. Tidak pernah berhenti jadi Allah. Wong Allah itu jenisnya benihnya benih ilahi, bukan dari benih sperma air mani itu. Bukan. Dia itu dari benih ilahi yang lahir tidak dari keinginan jasmani laki-laki. Dia itu dalam rupa Iya, Allah. iya. Tapi Iya, sebagai sang firman, kalau itu bisa sebentar, aku belum selesai. Oh, coba potong. Enggak, Dia maksudnya gini, yang itu saya udah bisa tangkap. Saya udah bisa tangkap itu. Karena Yesus itu kan dari Bapa gitu. Itu firman, saya ya. bisa tangkap. Iya, Dia saya udah bisa mengosongkan tangkap dirinya nih itu. loh, mengambil rupa seorang hamba. Artinya dia mengambil rupa seorang manusia. Iya, iya. Dan dalam keadaannya sebagai Ya, manusia dia itu taat bisa saya sampai tangkap. mati. Ya. Oke, terus Itu udah saya tangkap. Maksud saya biar saya mendapatkan poin dari apa yang ingin saya ketahui gitu loh. Itu udah saya tangkap. Yang poin yang mau saya tanyakan itu, kalau memang di dalam diri Yesus itu ada natur keilahiannya, artinya ketika Yesus mati, itu dari sisi kemanusiaannya yang mati, artinya karena tidak pernah berpisah, berarti natur keilahiannya itu berada di dalam diri Yesus itu pada saat Yesus sebagai mayat ya, mohon maaf. Ini mohon nanti dikoreksi kalau misalkan pemikiran saya keliru, mohon diluruskan. Ini yang saya pahami, berarti pada saat Yesus menjadi mayat kan gitu. Berarti natur kealihannya berada di dalam mayat gitu. Kenapa? Karena natur kemanusiaannya sudah mati. Apa benar begitu? Atau bagaimana, Bu Sofi? Nah, ini saya juga pengen bahas besok ya. Judulnya adalah keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, dan kemanusiaan Yesus. Itu berbeda. Di dalam Alkitab hal itu dibedakan. Allah itu jenis makhluknya. Saya berkali-kali menjelaskan ini supaya kalian bisa menangkap mengerti. Yesus itu tidak pernah on off jadi Allah. Jadi tidak pernah ketika jadi di bumi, Yesus tuh kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia, kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia. Tidak. Yesus itu adalah sang firman Allah, satu jenis. Allah itu jenis, ngerti nggak? Kayak kamu sama saya itu jenisnya human being, jenisnya manusia. Ngerti. Sedangkan dia itu jenisnya ilahi, namanya divine being. Berarti Ya. berbeda dengan jenis kita ya? Beda jenisnya dengan kita. Oke, nah, lanjut. Karena Allah ini jenis makhluknya, ya, divine being, bukan human being. Dia tidak pernah berdia jadi Allah. Dia itu yang adalah firman, itu tadi loh, merendahkan dirinya, dia membatasi dirinya. Tidak pernah kehilangan jadi Allah. Jadi tadinya dia bersama-sama dengan Allah, setara, tadi kan dikatakan kan Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Jadi Yesus itu sebagai sang firman, itu sehakikat itu apa? Setara dengan Allah, dengan Bapa. Dia nggak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan diri, berkenosis. Mengosongkan diri itu artinya apa? Dia membatasi hakikat ilahinya, dia mengambil rupa manusia. Kalau dia dalam wujud Allah, dia ada di mana-mana. Ketika dia di manusia, ketika dia di Yerusalem, dia tidak ada di Jakarta. Dia kan nggak ada di Jakarta ketika Yesus di Yerusalem. Dalam rupa manusia, itu dia membatasi kemahatauannya, dia membatasi kemahakuasaannya.
sampai dalam batas tertentu. Kenapa? Kalau enggak ya kita enggak bisa melihat Tuhan. Jadi dia merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya dia itu membatasi keilahiannya, mengambil rupa nature manusia supaya kamu tuh bisa melihat Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kok kamu bisa mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Aku ini gambar dan rupa Allah. Kamu lihat aku, lihat Bapa. Kamu dengar suaraku tuh dengar suaranya Bapa. Wong aku ini sama Bapa satu. Ya, jadi dia tidak pernah on off. Jadi Allah itu jenis makhluknya ilahi. Lalu bagaimana ketika dia mati, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya benar-benar mati kemanusiaannya Yesus. Di mana kealahannya? Loh, yang namanya Allah tidak bisa mati itu kan saya juga bingung ya sama teman-teman ya. Kok bisa mengatakan Allah enggak bisa turun ke dunia? Mati itu apa sih sebenarnya? Mati itu kan turunnya roh kita, terpisahnya roh kita dari tubuh. Kalau Tuhan ini menciptakan tubuhnya Yesus, kemanusiaan Yesus, dia letakkan di kubur 3 hari. Bisa nggak Allah turun ke dalam jurang maut? Bisa dikatakan dia turun ke dalam lubang maut. Untuk apa? Mengambil kunci maut dan kerajaan maut yang dipegang iblis. Yang tadinya dia kalah oleh maut, semua makhluk itu mati. Sebentar. Sabar Pak, sabar. Ibu Sofia Sabar. Sabar Pak. Enggak, saya udah dapat poinnya, udah paham saya. Ya, tapi saya belum. Sabar belum Pak, sampai. Ibu data belum selesai. Sabar. Oke, Iya. Lanjut, Bos. Ketika dia turun ke dunia orang mati, dia tidak stay di dunia orang mati. Kenapa Yesus perlu turun? Karena Tuhan atau penguasa neraka pada waktu itu iblis. Dan semua orang yang mati sebelum Yesus itu di neraka, di Seul, di dunia orang mati namanya. Di lembah kematian, lembah baka yang dikatakan oleh Daud. Seul namanya dunia orang mati. Ketika Yesus bangkit, makanya dikatakan ada orang yang bangkit, orang-orang kudus bangkit bersama Yesus. Kenapa? Menggenapi nubuatan Yesaya. Yaitu dia bangkit, dia membawa tawanan-tawanan roh. Naik itu roh dari dunia orang mati bersama dengan kebangkitan Yesus. Itulah bukti ketuhanannya. Dia tidak stay dead, dia tidak mati. Bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, Pak, Alkitab berkata kita tidak tahu kemana perginya. Entahkah dia masuk neraka, apa dia naik ke surga, tidak tahu. 50-50. Ya, probabilitasnya peluangnya 50-50 ya. Mungkin aja Yesus selamat, wong dia orang suci, tapi yo enggak tahu juga wong dia mati. Karena di dalam Alkitab, Pak, upah dosa itu adalah kematian. Sehingga kalau kamu mau ngetes orang itu berdosa apa enggak, kamu titenano orang ini mati apa ora. Nek wong itu mati, berarti ini orang berdosa. Kalau orang itu orang mati-mati, berarti kita termasuk orang suci spesial. Jadi di dalam Alkitab dikatakan upah dosa mati. Dan oleh karena dosa satu orang yaitu Adam, maka kematian itu menjalar kepada kita semua kayak penyakit COVID. Kita semua harus mati. Titenano. Ya, kalau dia menyatakan dia orang kudus, mati ora. Kalau dia tetap mati, wah mas ini bohong ini. Pasti dia berdosa. Karena cirinya orang tidak berdosa tidak bisa mati. Ya, bukti dia Tuhan apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Dan sampai sekarang di surga. Dan kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Ya, saudara Bapak. Jadi bisa memahami ini. Bahwa jangan stay pada mati, Pak. Saya heran orang muslim sama mengatakan, Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Lah pada hari ketiga bangkit, ini kurang diomongke. Sebab kalau Yesus itu mati, Pak, maka tidak ada gereja, tidak ada kekristenan. Kami tidak percaya kepada Allah yang mati. Kami percaya kepada yang Bapak tadi katakan. Allah yang hidup. Satu lagi. Saya kasih Bapak. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Terakhir ya, habis ini Bapak boleh tanya. Bisa lihat share screen saya? Iya Bu, kelihatan Bu Sofi. Kok stay, sorry. Oh, mana ya? Kok jadi lupa aku. Wahyu 1 ayat 18. Yo salah. Ini lihat ini Pak, ini kata Yesus. Ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat Yesus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati.
Tapi dia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Bapak lihat enggak ini kata-katanya, Pak? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Wow, itulah gunanya Yesus turun supaya apa? Dia ngambil kunci maut dan kunci neraka ada di Yesus. Apa kalian enggak serem ta? Saya pegang kunci itu Yesus. Dia yang berhak buka pintu neraka. Dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka. Kamu salah pilih juru selamat. Ciloko loh kamu enggak kenal juru kuncinya. Ini juru kuncinya Yesus. Saya pegang kunci neraka Yesus. Kamu mau keluar dari neraka, mau keluar dari maut, kenal enggak siapa Yesus? Pegang kuncinya, juru kuncinya kenal enggak? Kalau enggak kenal juru kuncinya, jangan harap. Jangan harap pintu nerakanya bisa kebuka. Ya. Lihat ini, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Betul kata Bapak tadi, dia adalah Allah yang maha hidup. Nih, Yesus ngomong akulah yang hidup, maha hidup. Aku telah mati katanya. Namun lihat aku enggak stay dead, aku enggak mati selamanya. Aku telah, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Wow, aku hidup sampai selama-lamanya dan apa? Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi jangan stay pada Yesus mati. Kalau stay Yesus mati, saya enggak mau jadi Kristen. Buat apa saya ngikuti Tuhan yang mati? Betul kata Bapak tadi, Tuhan maha hidup. Makanya dia hidup bangkit, dia membuktikan ketuhanannya. Ini loh, kalau gini loh Pak, kalau ada orang klaim, Tuhan maha hidup. Loh, kue pernah mati tak Tuhan? Bukti ke. Kue mati terus kue hidup. Baru kue mengatakan kue maha hidup. Benar enggak? Kalau Anda mengatakan, saya jago berenang. Enggak pernah nyemplung air. Lihat bohong. Kalau dia maha hidup, buktikan Tuhan kamu maha hidup. Apa? Kalau manusia biasa mati, ora iso bangkit. Buktikan kalau kamu maha hidup. Coba kamu mati. Terus kamu hidup bangkit. Nah, Yesus buktikan. Sudah mati, tapi lihat aku hidup. Saya enggak bisa ngomong maha hidup. Kenapa? Lah aku nek mati ora iso bangkit ya. Kalau Tuhan tidak membangkitkan aku, Sofiatul. Jadi Anda enggak bisa mengklaim Anda jagoan renang, Pak. Saya jagoan renang. Pernah masuk air, Bu Sofiatul? Oh, enggak pernah, cuma kiprit kaki itu. Loh, kok Anda bisa ngomong Anda jagoan renang? Anda aja enggak pernah masuk air, kok bisa ngomong juara renang dari Hong Kong? Iya enggak? Buktikan Allah maha hidup. Iya, maha hidup. Coba oh Tuhan kau mati. Mati ose. Baru kamu setelah bangkit hidup. Oh, tenang nih. Dia maha hidup. Dia buktikan loh. Dia mengalahkan maut. Ya apa ya? Halo. Kayaknya analoginya berbeda itu. Ya enggak apa-apa, silakan. Itu jawaban saya. Iya. Saya tetap hargai dari penjelasan Bu Spetul. Itu analoginya berbeda itu Bu Spetul. Karena begini ya, kalau saya katakan saya maha jago, maha hebat gitu ya dalam artian kalau saya bertarung itu saya selalu menang. Tapi ketika saya pernah kalah, berarti saya belum dikatakan itu selalu menang gitu loh. Karena saya pernah kalah, walaupun satu kali. Nah, begitu halnya dengan ini kan maha hidup. Ketika dia bangkit, maka di situ pernah mati gitu loh, pernah mengalami mati. Ya, Berarti betul. di sini enggak kekal. Loh, justru karena dia kekal, dia mengalahkan maut. Bagaimana mungkin Allah itu maha hidup? Enggak, saya enggak masalah. Enggak, sebentar. Tadi kan Bu Sofi udah panjang. Iya, analoginya Pak Dedi itu enggak tepat. Ketika mengatakan saya jagoan, saya berantem pernah kalah. Bukan Pak, yang saya masukin loh. Kalau Anda mengklaim dirimu tuh jagoan neon, kayak orang enggak pernah berantem, enggak pernah berantem Bu Sofi. Aku nih ada orang berantem, aku ngumpet di balik kulkas. Loh kok kamu bisa ngomong kamu jagoan, wong berantem aja enggak pernah kok. Ngerti maksud saya? Ngerti ya? Iya. Kalau Anda mengatakan saya jagoan masak, saya ini chef terkenal, paling semua chef di dunia ini kalah. Aku maha chef, maha jago masak, maha pemasak.
pernah masak apa? Pernah ikut juara masak? Enggak pernah menang lomba enggak? Oh, enggak pernah ikut lomba aku. Enggak bisa, Pak. Sama tadi seperti yang saya katakan, Anda mengklaim dirinya jagoan renang, tapi enggak pernah nyemplung air. Ya bohong, no. Dari Iya, mana paham saya. sekarang? Nah, justru pertanyaan Anda itu membuktikan Allah kami Allah yang sejati. Sebab dia maha hidup, dia membuktikan dia pernah mati, dia bisa turun ke dunia orang mati, lalu pada hari ketiga dia bangkit. Lah nek alai bangsa-bangsa lain tak takoni. Hidup aja enggak pernah tanda tanya umpet. Dari mana Anda tahu Allah Subhanahu wa taala Anda hidup? Wong nabinya Anda saja tidak pernah ketemu, mohon maaf lahir batin. Iya. Kalau agama lain Saya, bagaimana ya kan bagaimana mereka tahu Dewa Baal ini ada, Dewa Baal ini hidup? Lah wong ngomong wera pernah tidak pernah menampakkan dirinya bilang Allah maha hidup. Allah maha hidup enggak. bisa makan Sebentar, enggak? Allah Bu bisa Sophie. makan loh. Allah bangsa lain enggak bisa Iya. makan. Sebentar, saya kan nggak mengarah ke sana. Yang saya perlu poin penjelasan itu tadi kan yang pernyataan Bu Supiatul mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang maha hidup, maha kekal. Dalam artian ketika Yesus itu dibangkitkan, ya kan? Itu yang pernah saya baca. Saya pernah baca sekilas sih. Makanya kalau Dibangkitkan. baca jangan sekilas-sekilas. Iya, karena kan ini kan bukan kitab saya, jadi ya wajar dong kalau misalkan saya bacanya nggak begitu rutin seperti Bu Sophie, kan gitu. Artinya kalau pernah dibangkitkan, berarti di sini jawabannya pernah mati. Nah, ketika pernah mati, berarti dia nggak kekal. Kenapa? Karena pernah mati. Kamu tahu enggak artinya kekal apa? Ya kekal itu artinya abadi, nggak pernah mati. Oh, itu kan definisimu. Kekal itu artinya di luar dimensi ruang dan waktu. Bu, kecil suaranya, Bu. Alat ya mungkin bukan dibangkitkan ya, tapi bangkit sendiri tuh. Iya, Yesus gitu itu ya. kan gini loh, ada enggak yang gini loh, kalau misalnya yang Ayatnya di mana ya? Boleh ditunjukkan ayatnya. Takutnya saya ini. Ya, seingat saya. Misalnya Lazarus, kamu kalau kamu baca siapa tuh pemuda di Naim, ya kan? Siapa? Itu kan dibangkitkan Yesus. Ya enggak? Ada yang membangkitkan toh. Betul enggak? Lah kalau Yesus kan tidak, Pak Dediku, Honey Bunny Chicken Lemon Tea. Kalau Yesus itu kan bangkit pada hari ketiga dengan kuasanya sendiri toh. Ya toh. Enggak, itu di ayatnya dibangkitkan apa bangkit ya? Seingat saya sih. Yesus itu berkuasa untuk meletakkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini ya, aku kasih kamu tahu bagi kamu ayatnya. Ayatnya ayat mana sih? Hanya untuk mastiin aja sih. Nggak bisa jadi saya yang salah. Seingat saya sih dibangkitkan, seingat saya. Nih, Yohanes 10 ayat 18. Coba dibacakan dong, tolong. Aduh, suaraku entek. Aku tak minum sih. Yohanes 10, 18. Ya, baca, Pak. Ini tinta merah. Artinya perkataan. Sebentar. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bukan ikan ini, Bu, yang saya tanya. Yang kata itu tadi loh, yang kata ada kata bangkit. Bentar. Iya, aku tahu Kisah Rasul 2 ayat 36. Sebentar. Ini loh. Aku buka semua deh ya, Ya, saya hanya mau mastiin aja sih. Bangkit apa dibangkitkan? Yesus itu ya bangkit, ya dibangkitkan. Nih, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Lihat nggak ayat ini? Bapa mengasihi aku, ini loh yang aku warnai biru nih loh. Yohanes 10 ayat 17, 18. Catat ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi dia tahu dia bakal mati dan bakal bangkit.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi Yesus mengatakan, kamu tidak bakal bisa bunuh aku. Sekalipun aku dalam kondisi sebagai manusia. Kenapa? Tidak berdosa. Makanya ketika disalib, segala dosa dan kutuk kita itu ditimpakan kepada Yesus. Supaya apa? Bisa mati. Kalau tidak kemanusiaannya pun tidak bisa mati. Karena tidak berdosa. Ya, kalau selama dia tidak ditimpakan dosa kita, Yesus tidak bisa mati. Maka dia bilang apa? Tidak seorang pun bisa mengambil nyawaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri menjadi korban penebus salah. Aku berkuasa. Ini loh. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Dahsyat gak ini? Jadi Yesus itu berkuasa, dia punya kuasa. Kenapa? Dia sama Bapa satu. Kita buka juga Kisah Rasul 2. Jadi Yesus berkuasa ya memberikan nyawanya. Dan dia tidak seorang pun yang bisa membunuh dia. Ya, makanya ketika di depan Pontius Pilatus mengatakan kepada Yesus gini, tidakkah kamu tahu bahwa aku ini berkuasa untuk melepaskan kamu, kata Pontius Pilatus. Yesus mengatakan apa? Kamu pikir aku tidak bisa memanggil 12 legiun malaikat? Kuasa itu tidak akan kamu dapatkan kalau kamu tidak diberikan kuasa oleh Bapakku yang di surga, kata Yesus. Tapi Yesus nggak mau, kenapa? Sebab untuk waktu dan saat seperti inilah, kata Yesus, aku datang dan dilahirkan. Untuk mati bagi dosa-dosa kita. For this cause, kata Yesus. I have come and born. Aku telah datang dan dilahirkan untuk apa? Untuk mati nih loh di depan kamu. Aku sudah ngerti aku bakal mati. Aku nggak bakal melarikan diri, kata Yesus. Pontius Pilatus sudah ngomong. Apakah kamu nggak tahu Yesus? Aku tuh berkuasa loh untuk melepaskan kamu. Yesus mengatakan apa? Enggak. Kamu tidak punya kuasa itu kalau itu tidak diberikan oleh sorga, tidak diberikan oleh Bapakku yang di sorga. Tapi Yesus apa? Aku tidak bakal lari. Kenapa? Karena for this cause, untuk saat-saat dan waktu seperti inilah, I have come and born. Aku datang dan lahir. He was come and born to die. Saya kasih tahu Anda. Lahirnya saja sudah ditentukan untuk mati. Bu Sophie, bisa buka ini? Bisa buka Galatia 1:1? Ya, sebentar. Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah Bapa yang di sorga telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang membangkitkan siapa? Yesus sendiri. Bapa itu sendiri juga membangkitkan Yesus. Roh Kudus dikatakan juga apa? Kuasa yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Makanya di ayat lain dikatakan apa? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus itu berkuasa apa? Sebagai firman, dia punya kuasa untuk bangkit dari antara orang mati. Tadi loh Yesus mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Bapa, Allah, membuat Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi seluruh Israel harus tahu ini. Kenapa? Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Bangkit sendiri dia di dalam kemanusiaannya. Saya bisa tangkap. Bisa buka ini Galatia 1:1. Galatia 1 ayat 6 sampai 8 ya. Satu aja dulu. Sudah? Nah ini kan di sini membangkitkan loh, berarti nggak salah kan tadi pernyataan saya? Ya, nggak salah. Bapa memang membangkitkan Yesus. Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri. Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Karena Bapa dan Roh Kudus satu Allah. Di ayat lain dikatakan yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Karena memang di dalam Alkitab kami, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus satu Allah yang sama. Iya, saya ingin fokus di situ, Bu Sophie. Artinya di sini membangkitkan ya. Iya. Betul. Membangkitkan berarti bukan bangkit sendiri ya. Bangkit sendiri. Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Membangkitkan itu artinya apa? Allah Bapa yang di surga, yang sehakikat dengan Sang Firman itulah yang membangkitkan tubuh manusianya Yesus.
Yesus itu Oke, ya Allah itu sendiri. Sebagai sang bisa firman dia satu dijelaskan, dengan Allah. bisa dijelaskan Bu Sofi, kenapa di sini kok kata-katanya itu membangkitkan gitu loh. Artinya ada yang membangkitkan kan gitu pengertiannya. Iya, ada yang membangkitkan dong. Karena Yesus At- yang manusia itu, tubuhnya, jasadnya di mana? Di kuburan kan? Mm-mm. Yang membangkitkan adalah Allah, artinya apa? Allah yang roh itu dong. Mosok Mm-mm. tubuh mayat bisa membangkitkan dirinya sendiri, ya enggak bisa toyo. Yang bisa Iya, membangkitkan kan adalah Allah yang roh itu. Jadi Allah yang adalah roh itu membangkitkan tubuhnya Yesus ini yang diubah menjadi tubuh kemuliaan namanya. Jadi setelah berarti Yesus dibangkitkan ya. Yesus dibangkitkan dan juga bangkit sendiri. Kan tadi aku sudah kasih kamu ayatnya. Yesus mengatakan apa? Aku berkuasa untuk meletakkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab kami tidak boleh bertentangan. Di ayat lain ini ya, roh yang membangkitkan Yesus ya. Yang membangkitkan siapa? Roh Kudus. Baik, saya rasa ini jelas penjelasan Bu Sophie bisa saya tangkap. Tapi yang jelaskan di sini kan kita tidak Nih. memaksakan pemahaman kita. Iya. Ini loh Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, roh siapa? Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi jelas ya. Alkitab kami mengatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dia berkuasa sebagai sang firman. Allah yang adalah Bapa membangkitkan tubuh Yesus. Ya, yang adalah manusianya. Roh Kudus yang adalah roh Allah dan roh Kristus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Membangkitkan itu tubuh manusianya Yesus tadi loh. Itu buktinya Yesus itu Allah. Bukan sekedar nabi. Jadi Yesus yang adalah firman, sebagai firman satu hakikat dengan Allah. Dia membangkitkan tubuhnya itu loh yang manusia tadi. Roh Allah yang ada di dalam diri Allah itu yang juga membangkitkan tubuh manusia Yesus. Bapa yang adalah Allah tadi juga membangkitkan tubuh manusianya Yesus. Ketiganya itu satu, Bapa, firman, dan rohnya satu. Membangkitkan tubuh manusia yang namanya Yesus. Oke. Gitu ya. Mungkin mengenai kita lewatkan dulu, Bu Sophie. Karena kalau kita ngotot di sini, saya takutnya nanti malah kita jadi baku hantam nanti. Jangan ngotot. Ya, makanya. Pokoknya kamu Ya, dengar penjelasan sesuai Alkitabnya Kristen sudah gitu, ya. Iya, makanya saya ingin ganti ke yang lain gitu pertanyaannya. Biar kita nggak monoton lah. Gitu. Sorry, Ya? sebentar.